Halo Pak Dendra. Sebelumnya perkenalkan, saya Julius Ferdinand dengan NIM C2C023156. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan infrastruktur saya dengan judul Task Deadline Mobile, aplikasi Task Deadline Mobile. Di slide pertama, kita ada pendahuluan proyek, analisis latar belakang, fungsi utama, profil target, pengguna aplikasi, Task Deadline Mobile. Apa itu Task Deadline Mobile? Nah, Di sini, Tas Digital Mobile adalah asisten digital yang membantu mahasiswa memantau tugas akademik secara real time. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan kelupaan tenggat waktu yang sering dialami mahasiswa dengan padatnya jadwal. Jadi, mahasiswa kan suka telat buat ngumpulin tugas gitu-gitu, Pak. Nah, nah, di sini saya membuat ini agar memudahkan mahasiswa yang sering lupa deadline tugas gitu-gitu menjadi terbantu. Selanjutnya ada fitur dan target user. Yang pertama fiturnya ada Smart Notify, yaitu notifikasi H-1 dan 3 jam sebelum deadline untuk memastikan tugas selesai tepat waktu. Nah, biasanya mahasiswa kan kalau udah deadline udah mepet, salah lihat jadwal atau gitu-gitu, suka susah ya. Nah, di sini H-1 sama H-3 jam akan diingatkan lagi lewat notifikasi dari aplikasi ini gitu, Pak. Lalu ada target user, mahasiswa, kelompok pelajar, dan organisasi kampus yang memerlukan koordinasi tugas. Lebih ke mahasiswa sih, tapi bisa digunakan untuk yang lain-lain juga. Lalu ada mobile first, akses cepat via smartphone yang selalu digenggam mahasiswa setiap saat. Nah, di sini kenapa saya membuatnya pakai aplikasi? Soalnya handphone ini selalu dipegang mahasiswa, jadi lebih memudahkan untuk aksesnya, begitu Pak. Selanjutnya ada teknologi pengembangan. Di sini front end-nya saya menggunakan Flutter. Seperti yang udah tahu, Frame Closure Framework yang memungkinkan aplikasi berjalan mulus di Android dan iOS dengan basis kode. Lalu ada backend-nya dengan GCP dan API. Infrastruktur backend dijalankan di Google Cloud. Platform menggunakan REST API untuk sinkronisasi data antar perangkat. Kenapa menggunakan Google Cloud, Pak? Nah, Google Cloud digunakan di sini agar memudahkan saya untuk mengakses aplikasi ini gitu, untuk membuatnya. Selanjutnya di bagian 2 ada analisis infrastruktur. Perbandingan cloud versus on-premise, serta strategis skalabilitas sistem task deadline. Nah, di sini ada yang cloud dan tradisional. Kita lihat dari aspek ada biaya, maintenance, skalabilitas, dan juga aksesibilitas. Di sini yang tradisional itu apa? Biaya awalnya itu sangat tinggi dan yang cloud ini rendah. Dia yang cloud bisa sewa per bulan, yang tradisional beli hardware fisik. Lalu di maintenance di sini yang tradisional itu dikelolanya mandiri, agak lumayan rumit, dan yang cloud computing ini otomatis oleh provider gitu. Lalu skalabilitasnya ada di tradisional terbatas karena hardware, sedangkan di cloud sendiri instan dan tidak terbatas. Dan terakhir ada aksesibilitas di tradisional menggunakan masih lokal atau IP publik manual. Kalau yang di cloud ini sudah global via internet, Pak. Gitu. Selanjutnya ada SaaS versus monolith. Yang SaaS approach bertindak sebagai layanan. User tidak perlu mengelola server, cukup login dan menggunakan fitur dari smartphone. Lalu ada monolitris, kita monolith yang menyatukan membuat satu error dari fitur pengingat berpotensi mematikan fitur pencatatan tugas. Nah, di sini ada strategi nih Pak, strategi scaling system. Yang pertama itu ada vertical scaling. Vertical scaling itu apa sih? Nah, vertical scaling adalah meningkatkan RAM server dari 1 GB ke 4 GB saat database mulai membengkak. Jadi RAM-nya kita tidak langsung pakai yang besar gitu. Jadi pelan-pelan dari 1 GB ke 4 GB sesuai dengan database dari tugas yang masuk gitu, Pak. Dan juga yang kedua ada horizontal scaling. Horizontal scaling itu menambah jumlah server dari satu menjadi 3 saat musim UTS di mana traffic memuncak. Nah, seperti yang sekarang ini kan UTS nih, Pak. Jadi apa tugasnya sangat numpuk ya. Nah, kita menggunakan horizontal scaling untuk menambah server
dari satu jadi tiga gitu, diperbesar lah untuk servernya, seperti itu Pak. Lalu yang selanjutnya ada analisis multi-user. Kenapa harus cloud? Untuk aplikasi multi-user seperti lokal, beresiko downtime jika listrik padam yang mengakibatkan notifikasi deadline mahasiswa gagal terkirim. Cloud menjamin ketersediaan 99,9% sehingga sinkronisasi data antar mahasiswa tetap terjaga 24/7. Jadi, eh, menggunakan cloud ini Pak tidak bergantung dengan listrik gitu. Jadi ada backup lah dari cloud ini. Sehingga saya menggunakan ini Pak. Itu salah satu alasan juga. Dan bagian tiga nih, ada desain dan simulasi biaya. Kenapa memilih DCP? Nah, DCP ini menawarkan integrasi terbaik dengan Firebase untuk push notification ke perangkat Android, performa latency rendah, penagihannya per detik, dan security-nya kelas Enterprise. Jadi dia apa? Notifikasinya tuh latensinya rendah, Pak. Jadi ketika jamnya sudah masuk waktunya, notifikasinya akan langsung masuk gitu, Pak. Terus ini ada alur infrastruktur cloud. Nah, alurnya dari mobile aplikasi, terus HTTPS, CGI API itu, selanjutnya ke compute engine, dan yang terakhir database. Database-nya di sini menggunakan SQL. Untuk trigger notifikasinya via Firebase Cloud Messaging, Mbak, FCM. Di sini simulasi biaya 5, 10, dan 20 user. Di sini simulasinya ada 5 user dulu ya. Tipe instansinya itu micro, speknya CPU-nya 2, RAM-nya 1 GB, dan estimasi biayanya 7,19 dolar per bulan gitu ya. Di sini ada 10 user, tipenya sama speknya sama, estimasi biayanya sama juga 7,19. Dan yang 20 user nih Pak, agak lumayan kerasa perbandingannya. Dari tipenya sama, speknya sama, tapi RAM-nya beda. Apa? Tingkat RAM-nya beda. Lalu ada estimasi biayanya di 13,80 dolar per bulan. Monitoring dan trigger scaling. Nah, ini di scaling ini akan terload ketika menyentuh batas 80%. Gitu. Lalu ada analisis dan keputusan akhir. Dari efisiensinya kita bisa lihat di 95%, performanya di 75%, dan high availability-nya 90,9%. Menggunakan itu mikro sebagai solusi paling efisien, upgrade dilakukan secara proaktif menjelang masa UTS atau UAS untuk menjaga stabilitas notifikasi. Seperti yang saya bilang tadi, Pak, di masa UTS dan UAS ini tugas menumpuk dan database itu tidak akan kuat kalau hanya sedikit gitu, Pak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak.